Gue sebenarnya lagi kepengen kilaf. Dan kilafan yang lagi gue incar tahun ini adalah pengen upgrade memori gue. Sebenarnya nggak upgrade sih, gue cuman kepengen nyari memori modul yang dalamnya lebih kenceng. Mungkin kayak pakai Samsung Bidai atau ya semacamnya lah. Dan sebenarnya gue penasaran sih. Kayak gue kan lagi kebanyakan terakhir ini main game FPS. Kayak Valorant dan kadang-kadang CSGO. Kalau pakai memori kenceng tuh sebenarnya ngaruh nggak sih? Bikin FPS game lu lebih kenceng nggak sih? Dan kalau memang iya lebih kenceng, seberapa jauh sih improvement yang lu dapetin? Jadi, karena gue jarang banget nih nge-review memori, gue beruntung banget. Karena Zadak mau minjemin gue salah satu kit 2K8 yang sangat kenceng, yaitu 3600 MHz. Dan gue pengen jawab bareng-bareng kalau mungkin PC 2600 gue yang menggunakan AM4 ini masih cukup kenceng dan bisa mendapatkan improvement kalau gue kasih memori yang kenceng. Kalau kalian juga penasaran sama jawabannya, tonton terus video ini untuk tahu jawabannya. Sebelum gue jawab rasa penasaran kalian soal memori modul yang satu ini, gue minta tolong ke kalian untuk bantu subscribe channelnya kalau misalkan kalian baru datang dan mungkin ketemu channel gue, supaya mungkin gak ketinggalan review-review asik selain peripheral, mungkin barang-barang PC juga kayak bahas memori yang satu ini. Jadi, gue mesti jelasin tujuan dari video kali ini, karena kalau dibilang ini nge-review Zadak, setengah-setengah, tapi kalau dibilang review banget juga enggak. Karena premis dari video kali ini adalah gue lagi kepengen upgrade RAM dan gue pengen tahu kalau misalkan gue menggunakan AMD 2600 yang sekarang ada jalan di PC gue, apakah bisa mendapatkan improvement atau kenaikan FPS yang signifikan kalau misalkan gue menggunakan memori modul yang memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi. Untuk menjawab pertanyaan itu, makanya gue melakukan sebuah eksperimen kecil-kecilan. Mungkin akurasi datanya nggak akan terlalu tajam, tapi intinya gue akan ngetes RAM yang sekarang gue pakai, yaitu Vygen Tsunami yang bisa berjalan di kecepatan 3200 MHz. Dan gue akan membandingkan kalau misalkan gue bisa menggunakan Zadak yang mempunyai speed bisa sampai 3600 MHz. Nah, sayangnya kalau mungkin kalian cukup tahu, sebenarnya eksperimen ini nggak akan berhasil dengan baik karena 2600 itu nggak memiliki support yang cukup bagus untuk bisa mendukung kecepatan RAM di atas 3400 MHz. Dan tentu saja dengan percobaan sedikit, gue sudah mengetahui bahwa 2600 gue nggak cukup kuat untuk bisa mendapatkan speed yang lebih cepat dari 3200 bahkan ketika menggunakan Zadak. Maka dari itu gue menambahkan prosesor baru ke dalam eksperimen ini. Gue sempat dapat pinjaman 3600X dari Rizky Nerd Review. Thank you banget udah minjemin. Dan gue akan menambahkan chip ini sebagai perhitungan kalau gue menggunakan RAM Tsunami gue dan menggunakan RAM Zadak yang tentu saja bisa di-unlock sampai 3600 karena 3600X dari Ryzen mampu mencapai speed tersebut kalau kalian menggunakan prosesor seri 3 dari Ryzen. Gue udah jelasin tadi gue menggunakan 2600 dan juga 3600X untuk prosesornya. Untuk memorinya gue menggunakan Tsunami dan juga Zadak yang masing-masing 2K8 GB, 2 keping, yang satu bisa sampai 3200 kalau misalkan kau pakai 2600, dan Zadak yang klaim bisa sampai 3600 MHz. Untuk gamenya gue cuman pilih dua aja sih, gue cuman menggunakan Counter Strike Global Offensive atau CSGO dan juga Valorant yang kebanyakan lagi sering gue mainin belakangan ini. Jadi gue akan membuktikan dari dua game FPS ini dengan game yang nggak terlalu berat harusnya bisa mencapai frame yang cukup tinggi, mau itu menggunakan 2600 atau bahkan di-upgrade ke 3600X. Dan gue pengen lihat dari angka FPS yang segitu tinggi, apakah kita bisa melihat perbedaan yang bisa dibilang cukup signifikan untuk kalian membelanjakan uang kalian untuk membeli RAM modul yang speednya lebih kencang. Sebelum kita masuk ke data dan menganalisa apakah datanya itu menarik apa enggak, gue pengen cerita dikit karena tadinya pencobaan gue untuk RAM Zadak yang satu ini lebih ke arah untuk personal update vlog gue. Karena tadinya gue berpikir bahwa 2600 itu cukup untuk bisa ngangkat sampai 3600 karena mobo yang gue gunakan adalah B450 Strix yang mengakui bahwa bisa mencapai sampai speed sekitar 3500 plus megahertz. Tapi tentu saja itu tergantung dari prosesornya, dan karena gue menggunakan middle seperti 2600,
ya gue harusnya nggak berharap banyak. Jadi gue melakukan BIOS upgrade yang sebenarnya gue nggak pernah lakuin. Karena BIOS upgrade sendiri ini untuk B450E itu sudah sampai seri 6000 atau 7000 kalau kalian nekat untuk bisa support untuk Ryzen seri 5. Tapi gue cuman perlu upgrade sampai seri sekitar 6000-an untuk bisa upgrade, bisa pasang 3600X ke motherboard yang satu ini. Tapi itu artinya gue harus update BIOS ini sebanyak kurang lebih 9-11 versi. Yang membuat gue cukup deg-degan dan gue hampir dimarahin karena gue mau lompat dari seri 04, 05 langsung ke seri 6000-an. Jadi yang gue lakukan adalah gue melakukan upgrade BIOS satu persatu dari setiap update yang diberikan oleh Asus. Dan juga nggak lupa untuk mengupdate driver AMD chipsetnya. Kalian harus tahu bahwa cara untuk bisa mengupdate motherboard kalian untuk bisa mensupport prosesor 3000 itu sangatlah berbeda. Jadi mungkin kalau cara gue mungkin satu, tapi mungkin kalau motherboard kalian berbeda, caranya bisa beda-beda. Jadi itu yang harus kalian perhatikan kalau memang kalian mau mengupgrade dari prosesor 2000 kayak punya gue yang sebenarnya mau ke 3000 kalau ada duitnya. Oke, sekarang kita ngomongin soal CSGO dulu. Nah, berdasarkan dari data gue, kalau gue lihat ketika gue menggunakan 2600 membandingkan antara Vigen dan Zadak yang speednya sama-sama sekitar 3200 MHz, sebenarnya perbedaannya nggak terlalu banyak. Gue perhatikan low FPS yang bisa dicapai oleh Vigen kalau misalkan kalian lagi main di CSGO menggunakan deathmatch itu hanya sekitar 120 dan bisa mentok sampai sekitar 190 atau 200 FPS. Nah, Zadak sendiri sebenarnya nggak terlalu beda sih, dia hanya menaikkan sedikit low-nya itu dari 120 ke 130, tapi topnya tetap sama sih sekitar 190 dan 200-an lah. Cuman yang gue perhatikan adalah kalau misalkan kalian menggunakan Tsunami, kalau kebanyakan kalian lagi main deathmatch dan hanya menemukan satu lawan, kalian bisa hover itu kurang lebih sekitar 120 sampai 140 FPS. Sedangkan kalau di Zadak gue menemukan itu average-nya bisa naik dari 130 sampai 160. Yang menurut gue cukup menarik padahal speed-nya ini masih sama. Nah, kalau misalkan kita ngomongin lebih lanjut, menggunakan 2600 dengan Zadak ke speed 3400 yang sebenarnya bisa gue capai, itu mencapai sekitar sampai 130 dan ya tetap mentoknya sama juga sih. Tapi gue perhatiin itu juga hovernya mirip-mirip sama kalau kalian pakai Zadak di speed 3200 dengan prosesor 2600. Habis kita udah ngupas data dari CSGO, gue mau lihat sekarang data dari Valorant. Nah, sekarang kita masih masuk lagi ke 2600. Kalau misalkan kita bandingin antara Vigen dan Zadak yang menggunakan speednya sama-sama 3200, sebenarnya nggak terlalu beda. Vigen memberikan 140 minimum dan 200 maksimum, sedangkan Zadak memberikan 140 minimum dan 180 maksimum. Sedangkan hovernya itu sedikit lebih tinggi untuk di Zadak, di mana Vigen hanya bisa memberikan sekitar 130 sampai 170, Zadak sedikit lebih tinggi dengan memberikan hover sekitar 140 sampai 160. Nah, menambahkan Zadak di kecepatan 3400 MHz dengan 2600 tetap memberikan FPS yang kurang lebih sama aja kalau dia di 3200. Minimum 140 dan maksimum 190. Namun hover kembali lagi sedikit naik dari sekitar 150 sampai 170. Nah, yang menarik adalah kalau kita masuk ke 3600X, karena sebenarnya Valorant ini nggak memberikan FPS boost yang menurut gue cukup tinggi dibandingkan dengan CSGO. Pertama kita lihat kalau misalkan kita menggunakan dengan Vigen secepat 3200 MHz, itu mendapatkan sekitar minimum 170 dan maksimum 220. Dibandingkan dengan Zadak yang memiliki improvement sedikit lebih bagus dengan minimum 180 dan 230 di maksimumnya. Hovernya itu kurang lebih mirip-mirip sih, berdua kurang lebih antara 190 sampai 210. Nah, kalau kita naik ke 3400 MHz yang somehow 3600X bisa mengangkat Tsunami ke 3400, itu bisa mendapatkan FPS sekitar 190 sampai 250, yang kebetulan juga sama kalau ada digunakan oleh Zadak. Dan FPS minimum hovernya juga kurang lebih menangnya sama-samaan lah. Kebetulan Venus Tsunami itu bisa menang di 210 sampai 230, sedangkan Zadak cuma bisa di 200 sampai 220. Namun terakhir setelah gue coba di Zadak kecepatan yang paling kencang yaitu 3600, FPS hovernya malah cuma sekitar 180 minimum dan 220 dengan hover hanya sekitar 190 sampai 210, which is nggak terlalu beda kalau dibandingin sama ketika speednya 3200. Malah kayak lebih kalah dari 3400 kalau kita ngomongin soal speednya. Kalau kalian memperhatikan analisa gue dengan cukup seksama, harusnya kalian nggak perlu gue sebutkan. Tapi kalau somehow kalian merasa belibet dengan apa yang gue sebutkan, gue akan jawab begini aja. Kalau kalian berpikir bahwa mengupgrade memori kalian dengan speed yang lebih kencang, kayak Moab yang satu ini akan memberikan performance yang signifikan dalam bentuk FPS,
Ya, kalau dalam kasus eksperimen ini sih nggak terlalu banyak sih. Memang sih ada improvement kecil-kecilan kalau misalkan kalian naikin. Tapi kayak kalau kalian masih menggunakan 2600, menggunakan speed itu untuk bisa ngangkat ke 3400 MHz itu nggak memberikan performance yang menurut gue signifikan. Apalagi kalau misalkan kalian mesti beli chip yang kayak begini, yang biasanya mungkin harganya bisa lebih mahal 400 sampai 500 ribuan, dibanding kalau kalian cuma beli chipset yang kecepatan cuma 3200 MHz. Tapi kalau kalian menggunakan prosesor yang jauh lebih mumpuni, kayak Ryzen 3000, dan kalian bisa mendapatkan benefit dengan speed yang lebih kencang, yaitu yang disukain sama Ryzen 3, menurut gue nggak ada salahnya untuk bisa membeli memori yang lebih kencang, karena itu bisa benefit kalian nggak cuma di gaming, tapi mungkin di sistem-sistem produktivitas atau mungkin aplikasi lain yang biasa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau mungkin kalian baru banget dengar sama Zadak, bisa gue simpulkan bahwa Zadak ini juga nggak aneh-aneh kok. Apalagi Zadak Moab yang satu ini sudah menggunakan chipset Samsung Bidai yang sebenarnya untuk harganya nggak terlalu jelek banget sih. Sisanya ya tinggal estetik aja. Kalau misalkan kalian nggak suka Moab, ya mungkin kalian bisa lihat varian Zadak yang lainnya. Dia punya ada yang twist sama satu lagi itu gue lupa namanya, nanti mungkin gue taruh di gambar atau mungkin teks di bawah. So, jadi kalau misalkan kalian pengen belanja upgrade memori, itu yang paling penting, apakah itu menjadi pertimbangan kalian untuk belanja karena FPS yang sedikit, atau mungkin memang kalian mau belanja karena kalian punya Ryzen yang baru, kayak 3000, atau mungkin 5000, kalian bisa komen di bawah. Dan mungkin kalian bisa bantu komen kalau kalian udah belanja Zadak, gimana performance-nya menurut kalian, apakah ada keluh kesah, atau mungkin memberikan pelayanan yang bagus, bantu share lah. Jadi, mungkin kalian mau bahas-bahas part komputer apa lagi, karena gue nggak tahu mesti bahas apa. Gue lagi kebetulan gak ada testbed, dan dengan kelangkaan GPU gue rasa lebih asik ngebahas soal brand-brand baru seperti ini supaya kalian tahu ini isinya bodong atau tidak. Dan tentu saja Zadak memberikan kualitas memori yang bagus. Kalau kalian mau belanja, mungkin nanti link pembelian akan gue kasih di bawah, dan mungkin kalian bisa komen memori apa atau mungkin brand SD apa yang kepengen kalian gue bahas di video selanjutnya. Seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.